akan menuju Allah, katakanlah mau menjadi mutiara yang mahal. Ya, ya jadi untuk menuju Allah yang Allah Maha Suci, ya Allah kan Maha Suci. Dia tidak menerima kecuali yang suci juga. Artinya kalau kotoran-kotoran dibuang. هل أتى على الإنسان حين Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walau istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau kalian istiqomah di jalan kami, kata Allah, ya maksudnya di jalan agama, ya istiqomah dalam pengamalan amalia agama Islam. Walau istaqamu ala tariqatin, kalau kalian istiqomah ya dalam menjalankan ajaran agama ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan tuangkan air yang menyejukkan. Maksudnya insya Allah rezeki akan dimudahkan oleh Allah, rezeki diperbanyak oleh Allah. Itu harapan kita. Tapi itu lagi-lagi saya ingin katakan bahwa itu bukan tujuan. Jangan salah arah, gitu ya. Jadi orang belajar tarekat itu ibarat menempuh perjalanan menuju Allah, kan gitu. Tarik itu kan jalan, ya. Jadi tarekat jalan menuju Allah. Makanya ya setiap kita melaksanakan amaliyah selalu kita awali dengan ilahi anta maksudi, ya Allah kau yang kutuju. Nah, jadi saya kira ini yang perlu ditanamkan di hati kita, ya, bahwa kita itu melaksanakan amal zikir itu untuk menuju Allah, bukan menuju-nuju yang lain. Adapun kemudian kita belajar zikir, alhamdulillah rezeki diperbanyak oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Itu merupakan pemandangan di perjalanan. Nah, ibarat pemandangan di perjalanan. Nah, sama aja kita datang ke tempat ini, Bapak datang di rumah ke tempat ini, ada yang jalan kaki, ada yang pakai motor, gitu ya. Ya mungkin ada yang pakai mobil, gitu ya. Nah, di perjalanan kan ada banyak pemandangan. Ya, kadang-kadang kita melihat ada taman-taman yang kembangnya lagi mekar, gitu ya, indah dipandang mata. Kadang-kadang kita mendengar suara merdu, ada orang yang lagi orkes, gitu. Itu pemandangan. Tapi kadang-kadang kita menemukan jalan berlubang-lubang, nah, jalan yang becek, gitu ya. Dulu kita ke sini jalan belum seperti ini, nah, masih agak licin, gitu ya. Sekarang karena memang hujan, ya agak berlubang-lubang. Nah, itu kan pemandangan, nah, pemandangan di perjalanan. Jadi kadang-kadang kita menemukan, ya ada kadang-kadang menyenangkan, ada kadang-kadang menyedihkan. Itu hanya pemandangan di perjalanan. Sudah belajar tarekat kita misalnya, alhamdulillah yang kerja pegawai jabatannya naik, alhamdulillah yang petani hasil pertaniannya bagus, yang dagang misalnya alhamdulillah omsetnya meningkat. Itu pemandangan, Pak, bukan tujuan. Nah, boleh jadi juga sebaliknya. Setelah kita belajar zikir, yang pegawai mungkin non-job. Nah, mungkin saja rezekinya agak serak-serak. Nah, kalau suara serak-serak basah masih enak mendengarnya, Pak. Kalau rezekinya yang serak-serak, ada yang susah juga. Tapi itulah, lagi-lagi itu pemandangan. Sebab kita ini menuju Allah ibarat pandai besi, Pak. Ya. Dia menemukan besi yang bagus, ya, tapi masih karatan. Ketika besi itu akan dibuat golok yang mahal dan tajam, tentu dibakar dulu supaya karatannya rontok dulu. Nah, sudah dibakar, dipukul-pukul sampai tipis, dibentuk menjadi golok. Nah, setelah jadi, nah mahal harganya, tajam lagi. Jadi untuk menjadi besi yang tajam, golok yang mahal itu
enggak sinsalabin, dipanggang dulu, dipukul dulu, diasah dulu, gitu kan gitu. Nah, kira-kira begitu. Kita ini akan menuju Allah, katakanlah mau menjadi mutiara yang mahal. Ya. Ya, jadi untuk menuju Allah yang Allah Maha Suci, ya Allah kan Maha Suci. Dia tidak menerima kecuali yang suci juga. Artinya, kalau kotoran-kotoran dibuang dulu. Nah, maka jangan heran Bapak Ibu, kalaupun ada, ya, setelah belajar zikir kita mungkin rezekinya agak serak-serak basah, gitu ya. Ya, mungkin kita tadinya sebelum belajar zikir temannya banyak, sudah belajar zikir malah dikecilkan sama kawan, gitu ya. Jangan heran Bapak Ibu. Kan Allah sudah jelaskan. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kau ke Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Ya, kembalilah kau ke Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam komunitas hamba-hambaku. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi setelah kita talqin zikir, kita sudah mulai masuk dalam komunitas hamba-hamba Allah yang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Bukan kita ngaku-ngaku hamba Allah, tapi yang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Siapa mereka? Mereka para anbiya, para mursalin, para aulia, para suhada, para solehin. Nah, itu teman-teman kita itu. Itu komunitas kita. Jadi kita dimasukkan dalam komunitas itu. Nanti sampai ke akhirat juga gitu. Nah, jadi kita ini artinya kita memilih, ya, masuk komunitas mana? Mau masuk komunitas hamba-hamba Allah atau masuk komunitas yang lain, begitu. Allah sudah menyuruh, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ya. Jadi wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Jadi setiap orang yang hatinya ingin kembali ke Allah, ya, baik dia memperbaiki amaliyah syariatnya, meningkatkan dari syariat kepada tarekat, dari tarekat meningkat kepada hakikat, dari hakikat naik ke ma'rifat. Nah, itu dimasukkan oleh Allah kita ke dalam komunitas hamba-hambanya. Termasuklah kita bagian daripada orang-orang yang diakui Allah sebagai hamba tadi. Ya. Dan itu permintaan kita. Setiap kita baca Al-Fatihah kan gitu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang sudah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Mereka para anbiya, para mursalin, para suhada, para solehin. Nah, itu ya yang komunitas an'amta alaihim tadi. Nah, kita sudah minta setiap kita baca Fatihah kan itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan yang sudah engkau beri nikmat kepada mereka. Alhamdulillah, permintaan kita dikabulkan Allah. Akhirnya kita ditunjukkan oleh Allah, hati kita mau belajar tarekat, mau mengamalkan tarekat. Gitu. Nah, karena kita akan masuk dalam komunitas itu. Gitu. Nah, oleh karena itulah, ya, apa yang sudah ditunjukkan oleh Allah kepada kita, dengan tergerak hati kita mau belajar zikir, tergerak hati kita mengamalkan zikir, tergerak hati kita mengadakan manaqib, itulah jalan yang diridhai oleh Allah. Ya, dan jalan yang sudah kita minta terus menerus itu ya. Nah, oleh karena itu kita syukuri. Ya. Mensyukurinya bagaimana? Mensyukurinya ya kita menjalankan apa yang seharusnya kita lakukan dalam amaliyah tarekat ini.
Ya, ketika kita zikir jaharnya kita amalkan, zikir khafinya kita amalkan, khataman kita amalkan, manakib juga kita laksanakan. Nah, itu tanda kita bersyukur. Nah, jangan sampai kita ghairil maghdubi alaihim. Maghdub itu siapa maghdub itu? Dimarahin sama Allah. Ya, jadi ada orang yang tergolong an'amta alaihim, ada orang yang tergolong maghdubi alaihim, ada orang yang tergolong dhalin. Nah, jadi tiga. Ya, tinggal kita milih mau kelompok mana. Yang satu kelompok an'amta alaihim, itu artinya kelompok yang diridhai Allah. Ya, yang sudah diberi nikmat sama Allah. Ya, itu saya bilang tadi, para anbiya, para mursalin, para aulia, para syuhada, para solehin, itu an'amta alaihim, yang sudah diberi nikmat oleh Allah. Nah, kita minta masuk dalam komunitas itu. Jangan sampai kita masuk kepada maghdubi alaihim. Apa itu maghdubi alaihim? Dimurkai Allah. Udah dikasih petunjuk tapi nggak dijalankan. Udah dikasih iman tapi nggak mau melaksanakan amaliyahnya. Itu maghdub. Ya, udah talqin zikir tapi nggak mengamalkan. Itu maghdub. Ya, dimarahin sama Allah. Ya, udah ditunjukkan oleh Allah ini jalan yang lurus itu, tarekat, amalkan zikir. Ya, kita sudah tahu, sudah belajar, tapi kita tidak amalkan. Nah, jangan sampai kita masuk dalam kelompok maghdubi alaihim, dimarahin sama Allah. Nah, kalau sudah dimarahi Allah itu ya repot itu apa? Ya, kehidupan sudah nggak tenang, gitu ya. Kemudian banyak masalah. Ya, oleh karena itu kita syukurilah bahwa kita ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus tadi. Jadi kalau kita sudah masuk tarekat itu bukan kebetulan, itu pilihan, ya, dipilih oleh Allah. Cobalah Bapak Ibu perhatikan di lingkungan kita masing-masing. Ya, berapa orang sih pengamal zikir, yang pengamal tarekat di lingkungan kita masing-masing? Bisa kita hitung dengan jari. Ya, belum lagi berapa orang sih yang mengenal Allah, yang sampai ke amal, ke paham hakikatnya. Berapa orang sih yang sudah sampai ma'rifat kepada Allah? Maaf Bapak Ibu yang selamat, kadang-kadang satu kelurahan atau satu kecamatan belum tentu ada satu. Ya, alhamdulillah kita sudah ditunjukkan oleh Allah masuk ke komunitas an'amta alaihim itu. Maka saya bilang, kalau kita tergerak hati belajar tarekat, tergerak hati kita mau mengamalkan zikir, itu bukan kebetulan, tapi dipilih oleh Allah. Manusia di atas dunia ini banyak, tapi tidak semuanya yang beriman. Yang beriman banyak, tapi tidak semuanya yang takwa. Yang takwa banyak, tidak semuanya yang ikhlas. Nah, kenapa? Yang ikhlas itu apa? Kata Syekh Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, ya, al-amal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudul ikhlasi fiha. Seluruh amal yang kamu perbuat tidak ubahnya seperti patung. Gimana patung? Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, ada kaki tak bisa jalan. Kecuali ada ruhnya. Nah, kalau ada ruhnya, baru mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa ngomong, kaki bisa jalan. Kalau ada ruhnya. Ruh daripada amalan itu sirrul ikhlas. Rahasia ikhlas. Apa itu rahasia ikhlas? Ya, rahasia ikhlas itu zikir. Tak mungkin kita bisa ikhlas tanpa zikir. Nah, jadi zikir itu membuat kita bisa ikhlas. Ikhlas itu menghidupkan amal. Jadi kalau amal tidak ikhlas, itu sama saja patung. Sholat tidak ikhlas, patung sholat. Puasa tidak ikhlas, patung puasa. Haji tidak ikhlas, patung haji. Nah, makanya kata Nabi, jangan bikin patung. Ya, harus ada ruhnya. Nah, jadi ruh daripada amal itu adalah sirrul ikhlas. Rahasia ikhlas. Rahasia ikhlas zikir. Nah, dengan zikir akan menimbulkan ikhlas. Ikhlas menghidupkan amal. Nah, kita ditunjukkan oleh Allah, mau kita ngamalkan zikir. Ini satu rahmat besar, Pak.
Ya, bagi yang paham, gitu ya, mendapatkan amaliyah zikir ini itu lebih dari mendapatkan harta banyak. Ya, karena dengan zikir ini akan membawa keselamatan dunia akhirat. Dengan zikir itu hati kita menjadi hidup. Itu ikan di laut ya Bapak Ibu ya, hidup bertahun-tahun di air asin. Kenapa ketika kita ambil ikannya disayur, dipanggang, digoreng, enggak asin, enggak. Ya, padahal ikan itu hidup bertahun-tahun di air asin. Kenapa ikan yang hidup di air asin kok enggak asin? Kenapa Bu? Nah, karena dia hidup. Nah benar. Ya, kalau dia mati, udah semalam aja udah asin dia. Maka orang kalau mau bikin ikan asin, tunggu mati dulu ikannya, ya kan? Kalau masih hidup nggak mau dia, ya. Makanya ikan hidup di air asin. Kenapa tidak asin, tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut? Karena dia hidup. Nah begitulah kita ini. Kalau hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia ini, Pak. Ya, tidak akan hijau pula mata kita melihat uang banyak punya orang. Di bank itu banyak duit, Pak. Nah, cobalah kalau nggak percaya, pergilah ke bank itu. Banyak duit di situ. Tapi tidak hijau mata kita ngelihatnya. Kenapa? Kita sadar betul itu bukan punya kita. Tahu betul kita bukan punya kita. Nah, makanya kalaupun nggak dikasih kita nggak marah, nggak. Karena memang punya kita. Ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah kalau hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia. Ya. Jadi bagaimana menghidupkan hati kita itu dengan zikir? Nah, langkah-langkahnya sudah kita pelajari, kita sudah amalkan. Zikir jahat diperbanyak, zikir khafinya dilanggengkan, atamanya diintensifkan, manakib kita ikuti, kita laksanakan. Maka kata penguasa Abah dulu, gitu ya, semakin banyak urusan dunia, semakin sering khataman. Nah di kita ini kan enggak, kenapa enggak khataman? Lagi sibuk. Lagi sibuk. Justru dengan sibuk itu mestinya khataman diperbanyak. Nah, sibuk kan macam-macam. Sibuk enggak punya dengan sibuk punya. Nah, mana yang akan membawa kita lupa sama Allah? Sibuk punya atau sibuk enggak punya? Ya sama aja dua-duanya. Jadi orang lupa zikirnya kepada Allah karena dia punya. Kenapa Pak? Kalau nggak khataman lagi, sibuk, nggak sempat. Nah, itu namanya terperdaya karena punya. Ada juga terperdaya nggak punya. Kenapa Pak? Nggak datang menakif, nggak khataman lagi. Masya Allah Pak, untuk ongkos saja nggak ada. Mikirin duit nggak punya. Ujung-ujungnya nggak khataman, nggak menakif lagi. Itu namanya lupa zikirnya karena nggak punya. Ya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai zikirnya kepada Allah. Orang terlalaikan zikirnya, ada yang lalai zikir karena punya harta, ada yang lalai karena nggak punya. Ya dua-duanya membuat kita lalai semua. Karena merasa dia nggak punya, barang orang diambilnya. Itu kan lupa sama Allah, nggak ingat dia sama Allah. Gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita syukuri sekali lagi, kita bersyukur kepada Allah diberi Allah jalan kita untuk mengamalkan kebesaran peluangnya itu Pak. Ya. Itu kadang-kadang jamaah YouTube itu protes. Kenapa? Karena suaranya nggak begitu jelas. Kenapa? Mendengung, terlalu keras perumohnya. Nah, jadi jamaah kita di luar, kita kan punya jamaah juga Pak di luar, jamaah YouTube. Ada jamaah TikTok, ada. Alhamdulillah.
Nah, dengan mereka mendengarkan ceramah dari YouTube, dari TikTok, itu ya. Alhamdulillah mereka juga bisa memahami kajian-kajian itu, gitu ya. Nah, sekarang nih ada 1.000 jamaah kita yang mendengarkan. Oke, kita sapa dulu. Ya, mudah-mudahan jamaah kita di luar, mereka semua diberi Allah kesehatan lahir batin, dipanjangkan Allah umurnya, dilapangkan rezekinya. Mudah-mudahan mereka diberi petunjuk oleh Allah untuk sampai ma'rifat kepada Allah dengan sempurna. Termasuk kita juga, Pak. Termasuk kita juga. Jadi semua. Sebab bagaimanapun walaupun mereka tidak hadir di majelis ini, mereka akan mendengar di luar itu. Itu juga saudara kita. Ya, mudah-mudahan karena saudara kita sampai ke surga ketemu nanti, Pak. Di sana kumpul-kumpul kita di situ. Nah, nanti kan saling tanya, Bapak dari mana? Itu di Gajah Mati. Nanya lagi satu, Bapak dari mana? Saya jemaah YouTube. Itu jadi kalau sudah jadi saudara itu Pak ya itu lengket. Ya, artinya merasa dekat. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut ya. Oleh karena itu jangan pernah kita merasa rugi karena ikut menakib, Pak. Dulu itu ya almarhum ya, Ajengan Jejen ya. Wafarallahu lahu, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, dilapangkan dalam kuburnya, senantiasa diberikan rahmat oleh Allah. Nah, beliau guru kita juga, ya Ajengan Jejen. Ya, beliau katakan cerita dulu Bu ya, katanya waktu mau menakib di tempat ini, gitu ya, nggak banyak yang datang. Ya, tapi alhamdulillah, ya ngumpul satu, jadi banyak juga. Sudah mulai agak banyak, katanya saya tawarkan. Ayo kita menakib giliran dari rumah ke rumah. Siapa yang mau ngambil? Nggak ada yang mau. Berapa kali saya tawarkan, kata beliau, nggak ada yang mau. Nolak semua. Ada. Nah, bulan depannya tawarkan lagi. Siapa yang mau ngambil? Menakibnya di rumahnya. Nah, berapa kali tawarkan, nggak ada yang nyambut. Karena sudah sering saya tawarkan, kata beliau, ada satu orang. Udah Pak Kiai, di rumah saya aja bulan depan. Katanya. Ya udah. Nah, menakiban dari rumah beliau. Ya. Begitu menakiban di rumah beliau, itu ya, akhirnya sekali, 2 kali, 3 kali, rupanya Allah bukakan rezekinya, Pak. Jamaah datang, ada yang bawa beras, ada yang bawa aqua, ada yang bawa sayur, itu ya. Akhirnya apa? Alhamdulillah rezekinya dibukakan Allah. Begitu orang sudah melihat rezekinya mulai banyak, ya, karena jamaahnya sudah mulai ngumpul, akhirnya rebutan. Bulan depan tempat saya aja Pak Kiai. Nah, rebutan. Nah, jadi itu kadang-kadang baru mau kalau sudah melihat ada ininya, ada nolnya. Jadi itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, benar kata Allah dalam Al-Quran, walau istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau kalian istiqamah di jalan kami akan tuangkan air yang menyejukkan. Rezeki yang melimpah. Jangan pernah rugi, merasa rugi, Pak, dengan kita menakib ini. Sebab pada saat menakib ini, insya Allah arwah guru-guru kita ikut hadir bersama kita. Ya, mereka juga ikut mendoakan. Ya, nah makanya bincang-bincang tadi dengan Pak Dian, ya kalau bisa saya bilang coba diusahakan bikin aula atau musola. Ya, khusus kalau di tempat Pak Andoko kan sudah ada musolanya di situ, gitu ya. Nah di sini nggak salah juga kalau kita bikin juga. Ya, nggak usah bagus-bagus dulu lah, yang penting ada dulu. Misalnya ya atap biasalah, atap genteng atau asbes gitu ya. Ya pakai tiang kayu aja dulu, floor gitu. Udah ada tempat berteduh lah gitu. Nah besok lusa ada yang dapat rezeki ya lebih itu mungkin beli bata, beransur-ansur gitu ya. Nanam saham akhirat. Nah, jadi jangan pernah merasa rugi kalau kita mengorbankan harta kita untuk menegakkan agama Allah, Pak. Ya, inilah salah satu pengertian waktu peristiwa Isra Mi'raj kan sering dibaca manqabahnya. Ya, ketika Rasul akan naik ke Burak, tiba-tiba datang ruhaniyah Sultan Aulia menyediakan punggungnya dipijak oleh Rasul untuk naik ke atas Burak. Rasul sedang memijak punggung Sultan Aulia, gitu ya. Beliau berkata, sekarang saya memijak punggungmu. Kelak kau akan memijak punggung para wali Allah.
Apa maksudnya ini? Ya. Artinya Sultan Aulia itu mengerahkan segala yang ada pada beliau. Dari segi hartanya, dari segi waktunya, dari segi tenaganya, dari segi ilmunya dikerahkan untuk meneruskan perjuangan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kelak kau akan memijak punggung para wali, artinya para aulia Allah itu mengerahkan pikirannya, waktunya, tenaganya untuk meneruskan perjuangan Sultan Aulia. Ya, mengamalkan zikir, ya, melaksanakan amal ibadah sesuai yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, itu sampai ke situ. Nah, sekarang kita selaku murid, nah, bersediakah kita dipijak punggung kita oleh guru kita? Nah, ini bahasa kiasan. Jadi nggak usah malam-malam datang ke rumah itu, tolong Buya, pijak dulu punggung saya. Ya nggak begitu. Artinya, ya murid menyediakan punggungnya dipijak oleh guru, artinya menyediakan segala yang ada padanya untuk meneruskan perjuangan guru kita, pengasah abah. Ya, kita siapkan tempat kita untuk manakib, kita siapkan waktu kita untuk hadir manakib, kita siapkan apa yang ada, yang bisa kita siapkan. Ada yang punya duit misalnya mungkin bawa aqua agak 1 dus 2 dus yang dimanfaatkan oleh orang banyak. Ada yang mungkin nggak sempat beli aquanya, mungkin ibu-ibu bawalah cabai misalnya. Ada mungkin yang ngirim beras, ada mungkin yang bawa kentang, gitu ya. Sehingga ringan, ya. Jadi artinya dari kita untuk kita, gitu. Itu artinya kita menyediakan punggung kita dipijak oleh guru, gitu. Gitu. Oh nggak bisa kita duit misalnya, nggak bisa bawa beras, nggak bisa. Ya, kemudian kita bawa aqua juga nggak bisa, karena nggak bisa beli umpama begitu. Ya udah datang aja ke tempat kita menakib itu, bantu masak ibu-ibu. Ya, yang ngiris bawangnya, yang ngupas kentangnya, yang masak nasinya, itu sama aja. Itu nama khidmat. Ya, menyediakan punggung kita dipijak oleh guru kita. Ya, nggak sempat kita mau bantu-bantu di dapur misalnya. Bapak-bapak misalnya datang menggelar tikar yang masih belum disapu-disapu dulu, gelarkan tikarnya. Nah, nanti sudah selesai beresin, gitu. Belum pulang sebelum selesai dulu semua. Nah, itu upaya ya maksudnya dipijak oleh guru punggung kita. Nah, mungkin kita nggak sempat datang kita untuk membantu dari segi tenaga, nggak sempat karena kesibukan kita. Ya sudah, datang aja pada saat manakib. Nah, gitu aja. Ya, kalaupun nggak sempat juga datang, kata almarhum Abah Otong dulu di Suryalaya, yang penting jangan lepas dari hati. Ya dah. Mungkin sekali 2 kali kita nggak sempat hadir pada saat manakib, tapi nggak lepas di hati. Ya, kepingin manakib begitu. Atau seolah-olah kita hadir di manakib walaupun kita di tempat lain. Artinya ada di hati kita. Kalau sudah nggak ada di hati lagi, nah repot, udah lepas. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu artinya istiqomah dalam pelaksanaan amal zikir ini, insya Allah Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, apa sih tujuan kita belajar tarekat ini? Ya, tujuan kita belajar tarekat ini untuk membina diri kita masing-masing. Tetapi kan orang belajar zikir atau belajar tarekat ini kan ada tahapan-tahapan. Ada orang terpaksa zikir. Nah, ini zikirnya masih terpaksa. Kenapa Pak belajar tarekat? Pening saya, nggak tenang saya, utang banyak. Nah, kredit macet. Ya, akhirnya terpaksa mencari ketenangan. Bagaimana caranya? Belajar zikir. Nah, kena belajar zikirnya kena terpaksa. Coba kalau uangnya banyak, rumah bagus, mobil mewah, mungkin nggak kepikiran mau belajar tarekat. Ya, tapi kena ada misalnya, atau broken home misalnya, atau ada apalah sebabnya, sehingga pada akhirnya kita harus mencari ketenangan hati kita. Belajar tarekat, kita ngamalkan zikir. Sudah kita belajar, akhirnya kita amalkan, naik. Bukan lagi terpaksa, merasa satu kewajiban.
Nah, zikir itu satu kewajiban. Salat itu satu kewajiban. Nah, kalau level merasa satu kewajiban, ini masih berat, Pak. Sebab merasa kewajiban ibarat per. Per itu ditekan, dia runduk ke bawah. Tapi tunggu ada celah sedikit, dia loncat lagi. Nah, itu karena orang merasa kewajiban. Ya, udah talqin zikir, jangan nggak diamalkan dosa nanti. Nah, itu kan merasa kewajiban. Nah, biasanya orang yang masih duduk di tingkat kewajiban ini, rajin mengamalkan harap pahala. Kalau sudah dapat pahala, akan masuk surga. Kalau sudah masuk surga, disambut sama bidadari. Nah, jadi harap pahala, takut akan dosa. Nah, itu ya. Kenapa? Levelnya masih level kewajiban. Ya, sekarang kita tingkatkan. Zikir itu bukan kewajiban. Salat itu bukan kewajiban. Puasa bulan Ramadan itu bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Nah, udah naik. Nah, zikir ini kita anggap satu kebutuhan kita. Salat 5 waktu itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan kita. Kita butuh. Seperti makan. Makan itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Nah, coba kalau lapar perutnya, segala kegiatan hentikan dulu. Ayo Pak, kita naikkan kentang. Tunggu dulu, makan dulu. Nah, itu kan? Ya, didahulukan makan apa? Itu kebutuhan. Ya, jadi cuma bedanya kalau makan nasi itu kebutuhan tubuh, kalau zikir kebutuhan ruh. Jadi sama-sama kebutuhan. Kalau pemahaman kita sudah sampai ke tingkat kebutuhan, sesibuk apapun pekerjaan kita urusan dunia ini, kita tinggalkan dulu. Kenapa? Karena kita butuh zikir. Kita butuh khataman. Kita butuh manakib untuk diri kita. Nah, alhamdulillah kalau sudah sampai ke tingkat merasa butuh, insya Allah orang akan mencari. Kita akan menyediakan waktu kapan kita bisa melaksanakan manakib, kapan kita akan bisa hadir bersama-sama manakib, kapan kita akan melaksanakan zikir, walaupun sibuk. Ya, tapi karena ini satu kebutuhan, ini yang kita utamakan dulu. Ya, naik lagi ke level berikutnya, ya, merasa senang. Nah, senang melaksanakan, senang kita zikir. Bukan hanya kebutuhan lagi, merasa senang. Ya, senang zikirnya, senang manakibnya, senang khatamannya. Ya, menyaman kita kalau sudah dilaksanakan itu. Kalau nggak zikir, nggak tenang kita. Jadi itu artinya sudah senang melaksanakan. Ya. Nah, kalau sudah senang melaksanakan, naik lagi menjadi pakaian. Nah, di pakaian hidup. Nah, kalau sudah jadi pakaian, insya Allah, ya istilahnya hidup menjadi pakaian, mati jadi tompangan. Enggak akan bakal lepas lagi, enggak. Ya. Oleh karena itu, istiqamah kita di dalam pelaksanaan amaliyah zikir ini, insya Allah akan menjadi pakaian kita selama hidup di dunia ini, dan insya Allah akan menjadi tompangan kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Maka sering saya sampaikan, ya, kita usahakan membiasakan 3 macam zikir. Ya, jadi bukan urusan pahala lagi nih, bukan urusan surga lagi nih. Urusannya adalah bagaimana selamat pulang ke Allah. Ya, tidak ada gunanya duit banyak di dunia ini Pak, kalau kita nggak sampai pulang ke Allah, nggak selamat. Yang namanya orang sukses itu apa? Husnul khotimah. Nah, orang sukses itu husnul khotimah. Ketika dia tinggalkan dunia ini, dia husnul khotimah. Kembali kepada Allah dengan selamat. Ya, jabatan tinggi, uang banyak. Kalau suhul khotimah, nggak sukses. Kenapa? Karena dunia ini hanya sebentar, Bapak Ibu. Kalau boleh saya katakan, dunia ini tidak ubahnya sekedip mata. Dunia fil akhirah illa kama yamshi ahadukum ilal yamni. Fa'adkhala asba'ahu fayarfa'u fama baqiya fi fahwa dunia. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu tidak ubahnya seperti kamu jalan ke pantai, kemudian kamu celupkan jari jemari tanganmu ke laut. Lalu kamu angkat. Air laut yang membasahi jari jemari tanganmu itu, itulah contohnya dunia. Air laut yang terbentang luas tak berbatas itu, itulah contohnya akhirat. Miqdaru alfasanatim mimma ta'udun. Ukuran kehidupan dunia dan akhirat, 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Nah, jadi kalau umur kita cuma hanya 70 tahun, 80 tahun, kira-kira berapa jam ukuran akhirat? Enggak jam-jaman, menit. Ya dah. Jadi sangat sebentar. Jadi akan
Akan sangat menyesal kita nanti kalau kita habiskan untuk urusan dunia, lupa kita urusan akhirat. Dunia ini jembatan mencapai akhirat. Ya. Jadi kita diberi Allah rezeki, diberi Allah rahmat itu. Dalam rangka kita menjadi modal kita untuk selamat pulang ke akhirat, selamat pulang ke Allah. Maka belajar tarekat ini untuk membina diri kita masing-masing. Ya, maka oleh karena itulah, karena kita sama ingin membina diri kita supaya pulang kembali ke Allah, maka kita ngumpul bersama-sama. Ya, jangan sampai kita kelompok, ya kan, kelompok itu kan banyak model, Pak. Ada kelompok nasi. Nah, kelompok nasi itu apa? Ngumpul sepertinya nasi dalam piring atau dalam termos, ngumpul bersama. Tapi kena air sedikit, buyar, Pak. Itu namanya perkumpulan nasi. Nah, kelihatan nasi itu ngumpul. Begitu masuk kuahnya, ada buyar. Jangan sampai seperti itu. Kelihatannya kompak, ada masalah sedikit, udah bubar, gitu. Ya, nggak bisa bertahan, gitu ya. Nah, itu namanya kelompok nasi. Jangan sampai kita kelompok penumpang mobil, sama-sama jalan mobilnya, tapi niatnya tujuan beda-beda. Satu mobil, cuman satu nanti mau turun di Gajah Mati. Nah, satu nanti mau turun di mana? Nah, di tempat lain. Beda-beda tujuan, walaupun dalam satu mobil. Nah, jangan sampai seperti itu. Sama-sama di tarekat, tapi tujuannya beda-beda. Ada yang belajar tarekat supaya rezekinya naik, ada belajar tarekat supaya jabatan naik, ada belajar tarekat supaya masuk surga, dapat pahala. Gitu. Nah, itu beda-beda. Nah, sekarang kita satukan tujuan. Apa tujuannya? Ilahi anta maksudi. Jangan berubah lagi dari itu. Jadi kita mengamalkan zikir, kita sholat, kita puasa, tidak ada tujuan lain kecuali ingin selamat pulang kembali ke Allah. Ilahi anta maksudi. Nah, oleh karena itulah maka sering saya sampaikan juga di tempat yang lain, itu ya, mumpung kita masih diberi Allah kesempatan, ya, alhamdulillah umur masih ada, badan masih sehat, tenaga masih kuat. Nah, kita siapkan 4 hal. Ya. Yang pertama, cari alamat kemana kita pergi sesudah mati. Ini cari alamatnya dulu. Ya. Yang kedua, ya, pelajari rute jalan yang akan kita lewati. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan kita tumpangi. Dan yang keempat, siapkan bekal yang akan dibawa mati. Nah, kalau 4 ini sudah siap, berani mati, wajarlah. Ya. Kalau belum siap 4 ini berani mati, nekat namanya. Kalau mati aja nekat, apalagi yang lain. Ya. Jangan nekat, Pak, mati itu. Harus jelas arahnya. Pertama, tahu alamat. Nah, Bapak Ibu rencananya kalau mati nanti mau kemana? Mana rencananya, Bu? Ke surga. Udah pernah ke sana? Nah, ini masalahnya itu. Mau ke surga, kita belum pernah ke situ. Jangan-jangan kesasar pula nanti. Surga itu makhluk, Bu. Ya, makhluk Allah. Kita ini makhluk Allah. Masa makhluk kembali ke makhluk? Ya, kembalinya ke Allah. Mana alamatnya? Kembali kepada Allah. Nah, ini yang harus kita pegang teguh itu. Ya, sebab apa? Angan-angan yang kita tanam semasa hidup ini, khawatirnya terbawa-bawa sampai mati. Ya, angan-angannya ke surga umpamanya. Nanti dalam perjalanan menuju meninggalkan dunia ini, ada yang nawarkan, Pak, ini surganya, Pak, yang Bapak cari. Masuk kita di situ. Enggak tahu kahyangan, Pak, bukan surga, bukan tipuan. Nah, nanti kalau yang diangan-angan kan bidadari aja. Katanya di situ kan, ya, bidadarinya cantik-cantik, Pak. Ya. Begitu kita ngangan-angan biar masuk surga dapat bidadari di situ, itu yang diangan-angan. Khawatir di perjalanan ada yang manggil-manggil, Pak, sini Pak, katanya, kami bidadari yang Bapak cari, kami siap melayani Bapak. Katanya. Karena itu yang diangan-angankan semasa hidup, masuk kita ke situ. Nggak taunya kuntilanak, Pak. Masya Allah. Nah, makanya ilahi anta maksudi itu jangan berubah. Ya Allah, kau yang kutuju. Jadi apapun godaan besok lusa, ya,
ketika kita menjalani kehidupan akhir ini nanti, ya, meninggalkan dunia ini, siapapun yang ngajak, enggak akan kita ikuti. Kenapa? Yang kita inginkan Allah. Kita enggak ingin yang lain, enggak. Ya, adapun kemudian dikasih Allah surga, alhamdulillah. Kalau belum dapat, ya kita mintalah sama Allah. Karena surga itu apa? Kenikmatan. Jangan-jangan kita ini kadang-kadang masuk surga, kadang-kadang masuk neraka. Sekarang, pernah nggak Bapak Ibu merasakan senang, bahagia? Pernah nggak? Nah, itulah gambaran surga. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan sedih, gelisah? Pernah juga. Gambaran neraka. Ya, nah. Jadi kadang-kadang masuk surga, kadang-kadang masuk neraka. Ya. Nah, jadi surga itu adalah satu kenikmatan. Maka dulu ada cerita, ya, ada namanya Bahlul. Ibu kenal sama Bahlul? Belum. Jadi Bahlul ini ya sekilas lintas kayak orang nggak waras. Tapi raja waktu itu ya sangat senang dengan si Bahlul ini. Ya. Jadi si rajanya waktu itu sangat senang dengan si Bahlul ini. Kenapa? Karena omongannya kadang-kadang nyeletuk tapi benar gitu. Jadi dia keluar masuk aja ke istana. Ya, ke istana raja ini. Jadi ada beberapa minggu si Bahlul ini nggak datang. Ya, raja ini tanda tanya, mana Bahlul kok nggak datang? Apa dia sakit atau apa? Nggak tahunya datang dia. Sudah berapa minggu kemudian baru datang. Nah, kata raja lah, Lun, kenapa kamu kok udah berapa hari ini, berapa minggu ini kok nggak datang? Kemana aja? Maaf Tuhan Raja, saya baru pulang dari neraka. Nah, ada apa di sana? Ya, kenapa kamu masuk ke neraka sana? Saya meminta api sama penjaga nerakanya. So, kalau api neraka kan panas, kalau dibawa masak akan lebih cepat masaknya. Nah, dapat nggak apinya? Ya enggak, kata si Bahlul. Kenapa nggak dapat? Kata penjaga neraka itu, Bahlul, kami di sini tidak menyediakan api. Karena mereka yang datang ke sini masing-masing membawa api. Jadi kalau kita nggak bawa api, nggak kebakar nggak. Ya, jadi yang menyiksa diri kita ya kita sendiri itu menyiksa gitu. Ya, jadi ternyata gitu kata si Bahlul. Kata penjaga neraka itu kami di sini tidak menyediakan api karena orang yang datang ke sini mereka bawa api masing-masing. Nah banyak api kita bawa banyak ya semakin lama kebakarannya. Ya, nggak bawa api ya nggak kebakar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan silahkan kalian berbuat baik serasa cukup jadi bekalmu di dalam sorga. Silahkan kalian berbuat jahat, ya serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Terserah Anda. Ya. Jadi kita yang memasukkan kita ke neraka ya kita sendiri karena perbuatan kita itulah. Nah oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati itu yang pertama jangan bergeser ilahi anta maksudi. Ini bukan lagu wajib, tapi arah perjalanan kita dalam beribadah. Apakah zikir, apakah sholat, apakah puasa, sedekah, haji, sama ya ilahi anta maksudi. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu yang pertama. Ya, kemana kita pergi sesudah mati? Kembali kepada Allah. Cuman masalahnya Allah itu ada di mana? Nah ini masalahnya. Ya, kita sudah tahu kita akan kembali kepada Allah, tapi kita belum tahu Allah itu di mana. Nah inilah pentingnya kita ngaji. Ya, dikaji. Jadi untuk kita bisa kembali ke Allah itu, ingin bertemu Allah kan sudah jelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia lakukan amal soleh. Satu. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan persekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun juga. Nah ini ada dua. Yang pertama, lakukan amal soleh. Nah amal soleh itu syariat Pak. Ya kan? Kita sholat, kita puasa, kita haji, bayar zakat. Itu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan secara syariat. Jadi artinya lakukan jalan syariat. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan persekutukan Allah itu dengan suatu apapun juga. Nah, ini urusan hakikat.
Makanya jalannya dua, syariat dan hakikat itu. Syariat itu amalia, yaitu amal soleh tadi. Hakikat itu jangan persekutukan Allah dengan suatu apapun. Nah ini syirik. Nah syirik ini kan yang syirik yang khafi, yang halus, itu susah betul itu diketahui Bapak Ibu. Rasul mengibaratkan syirik khafi itu tidak ubahnya seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Masya Allah. Semut hitam kecil pula. Jalannya di atas batu hitam, gelap pula. Enggak kelihatan sama sekali, tapi ada. Ini yang syirik khafi. Maka kata Rasul SAW, saya tidak khawatir kalau untuk syirik jali. Kenapa? Jelas. Ya, yang beriman nggak mungkin lah dia akan nyembah patung berhala itu. Karena udah tahu bahwa itu adalah syirik. Tapi yang banyak tergelincir di syirik khafi inilah. Merasa ada saja kita itu sudah syirik, Pak. Kita percaya Allah melihat, tapi kita juga merasa kita ini melihat. Nah, dua yang melihat itu syirik itu. Ya. Kita kuasa, Allah juga kuasa, dua yang kuasa, syirik itu. Nah, bagaimana supaya tidak syirik? Buang kuasanya kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Nah, kembalikan. Nah, terutama sifat 7 yang ada di diri kita. Mana sifat 7? Qodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat 7. Itu yang diberikan Allah ke kita. Ya, kita hidup pakai hayat Allah. Kita mendengar pakai sama Allah. Kita melihat pakai basar Allah. Kita bisa bicara pakai kalam Allah. Kita hidup pakai hayat Allah. Tahu kita pakai ilmunya Allah. Yang punya kita mana? Nggak ada. Ya, tapi kita kadang-kadang merasa memiliki. Ini dipinjamin, merasa memiliki. Nah, disitulah kesalahan kita dalam berintikad, Pak. Nah, ibarat orang dipinjamin motor, merasa milik dia. Ya, akhirnya dijual ya motornya. Nah, kalau sudah dijual, tangkap polisi nanti. Nah, jadi itu pinjaman semua dari Allah. Nah, karena itu, kata Allah, serahkan sebelum kematian datang. Ya, hayat punya Allah, ilmu punya Allah, kuasa kita kodrat Allah, maunya kita itu iradatnya Allah, melihat kita basarnya Allah, mendengar kita samanya Allah, berkalam kita itu kalamnya Allah. Nah, kalau kita sudah serahkan semuanya kepada Allah, kita sudah nggak punya lagi. Baru kita duduk di tauhid. Kalau kita masih merasa kitalah yang kuasa, kita yang berilmu, kita yang hebat, kita yang punya kemauan, nah itu masih syirik itulah. Syirik khafi. Maka kata Allah, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan persekutukan Allah itu dengan suatu apapun juga. Ya. Merasa ada kita walau sebesar zarah itu masih syirik. Nah, makanya saya bilang iman itu ada tingkatan. Ya, kalau istilah saya ada imannya anak-anak, ada imannya orang dewasa, ada imannya orang tua. Kalau imannya anak-anak apa? Percaya Allah ada, percaya Allah melihat, percaya Allah mendengar. Nah, itu masih setaraf imannya anak-anak. Nah, kalau bahasa tasawufnya ini namanya iman mubtadi. Orang baru mulai belajar. Ya, dah. Untuk level itu, kalau memang itu hanya level itu, mungkin Allah maafkan. Naik nanti ke imannya orang dewasa. Merasa dilihat Allah, merasa bersama Allah, merasa didengar Allah. Ya, sudah mulai merasa. Jadi bukan hanya percaya, tapi merasa bersama Allah. Bukan hanya percaya Allah itu ada, tapi merasa bersama Allah. Bukan hanya percaya Allah melihat, tapi merasa dilihat Allah. Nah, ini level kedua. Tapi ini juga masih syirik ini, Pak. Ya, dilihat dari maqam terakhir, maqam muntahi, atau istilah saya imannya orang tua, itu ya. Itu masih syirik dua-duanya. Ya, nah, bagaimana supaya tidak syirik? Masuk ke maqam yang ketiga, imannya orang tua, atau disebut iman muntahi. Ya, bukan merasa bersama Allah, tetapi merasakan diri kita tiada, yang ada hanya Allah. Merasakan diri kita nggak punya apa-apa, yang punya Allah. Merasa kita nggak tahu, yang tahu Allah.
merasa kita tidak melihat, yang melihat itu Allah, merasa kita tidak mendengar, yang mendengar itu Allah. Ini namanya kita menyerahkan apa yang sudah diberikan Allah pada kita. Lepaskan. Nah, jadi sebelum kita mati, lepaskan dulu itu. Sehingga keberangkatan kita tidak ubahnya seperti kita baru lahir. Ya, ketika kita lahir dulu nggak punya apa-apa. Ya, nggak ada orang lahir bawa mobil. Ya, nggak bawa duit, nggak. Tangan digenggam. Nggak bawa apa-apa. Ya, dah. Nah, begitu juga ketika kita berpulang, gimana melepaskan itu? Kita nggak punya harta, kita nggak punya jabatan, kita nggak punya ilmu, semua punya Allah semua, sehingga kosong. Nah, jadi bagaimana kita lahir dulu, begitulah kita pulang. Lepaskan semua. Makanya kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Nah, ini jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita kembali ke pokok persoalan tadi, kemana kita pergi sesudah mati? Kembali kepada Allah. Tapi di mana Allah itu jangan dicari di luar diri. Ya, carilah di dalam diri sendiri. Keliling dunia cari Tuhan nggak bakal ketemu nggak. Nah, tapi carilah di diri sendiri. Gitu ya. Nah, bagaimana mencarinya? Nah, sekarang gini, Bapak Ibu melihat nggak sekarang? Melihat. Pakai apa Bu melihat? Pakai mata. Pernah bikin mata? Nah, siapa yang bikin? Berarti mata Allah itu. Ya dah. Ya, sekarang kita melihat. Mata kita itu kan tidak melihat. Mata ini tidak melihat. Dia hanya rumah-rumahnya saja. Ya, rumah-rumahnya basor. Yang melihat itu basor. Basor itu sifat Allah. Berarti siapa yang melihat? Allah lah yang melihat, bukan kita. Nah, ketemu satu. Nah, sekarang Bapak Ibu hidup apa tidak? Hidup. Pakai apa hidupnya? Pakai ruh, pakai nyawa kan? Jadi hidupnya tubuh kena pakai nyawa. Pernah bikin nyawa? Enggak pernah. Fanafaktu fihi min ruhi. Kutiupkan ruhku. Berarti ruhnya siapa itu? Ruhnya Allah. Kita nggak punya ruh nggak? Nah, itu ruhnya Allah. Nah, ada nggak pada kita? Ada. Ada. Nah, yang membuat ruh itu hidup, itu hayatnya Allah. Ya, yang membuat ruh kita itu bisa melihat, basarnya Allah. Bisa mendengar, samanya Allah. Jadi, Allah menghidupkan ruh, ruh menghidupkan tubuh. Nah, sekarang kita perhatikan. Fa'ainam wahwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Sekarang Bapak Ibu datang ke sini, tubuhnya saja apa berikut ruh? Nah, berarti kan sama ruh kan? Nah, ruh punya siapa tadi? Punya Allah. Berarti bersama Allah apa enggak? Ya bersama Allah. Enggak bisa datang kalau enggak bersama Allah enggak. Ya, jadi tubuh kita datang karena ada ruhnya. Ya, ruh itu hidup karena Allah, itu ya. Itu jelas. Berarti apa? Siapa diri kita ini sebenarnya itu? Nah, perhatikan saja, nggak usah dijawab. Ya, dah. Jadi sebenarnya kita ini nggak punya apa-apa. Yang punya itu hanya Allah. Nah, tapi kita ini kadang-kadang ngaku-ngaku punya aja, nggak pernah bikin. Ya makanya dulu pernah saya sampaikan, ya dah. Ya, kenapa kalau kita menyembelih ayam, kalau nggak pakai bismillah kan haram dimakan, ya kan? Motong ayam kalau nggak dengan bismillah maka ayam yang dipotong menjadi barang haram, nggak boleh dimakan. Nah, coba direnung, di mana letak halalnya, di mana letak haramnya? Nah, orang-orang fikih, orang-orang syariat, ya meletakkan halalnya itu pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya nggak salah kalau pas motong ayam dia ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ayam saya dipotong pakai Bismillah. Padahal pakai pisau. Nah. Dan senang dia mendengarnya, ayam motong ayam tadi pakai Bismillah itu ya. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah di kalimat Bismillahnya membuat ayam itu menjadi halal? Bukan. Ya. Apa urusan kita sama ayam itu, Pak? Kita nggak pernah bikin ayam.
Karena kita juga nggak pernah menghidupkan ayam. Yang bikinnya Allah, yang menghidupkannya Allah. Berarti pemiliknya siapa itu? Allah yang punya. Kenapa kita yang bunuh? Nah, di situ letak haramnya. Maling itu namanya, Pak. Ya, kita nggak pernah bikin ayam, nggak pernah menghidupin ayam. Kok kita motong ayam? Kejam amat. Ya. Tapi dengan bismillah menjadi halal. Bukan pada kalimatnya, dengan bismillah. Dengan nama Allah kupotong ayam ini. Nah, gitu. Bukan nama kita, bukan. Barulah halal itu, ayam itu halal. Ya, dengan nama Allah, atas nama Allah kupotong ayam ini. Jadi walaupun dia tidak terdengar mengucap bismillahirrahmanirrahim, tapi dia tahu di hatinya siapa yang motong ini. Sah, halal. Nah, jadi letak halal itu apa? Nah, di kalimat, di keyakinannya. Ya, bukan pada tataran kalimat. Tapi nggak salah kalau orang syariat meletakkannya pada tataran kalimat. Kenapa? Karena yang namanya syariat itu perkataan dan perbuatan. هل أتى على الإنسان حين